Seakan tidak percaya kalau timnas Indonesia sudah mendekati level negaranya di Asia, legenda Jepang ini tantang Sinteyong untuk ini. Ya, kasus Sadil Ramdhani dan kawan-kawan masih kusut. Liga Super Malaysia terancam bubar. Vietnam dipaksa punya pemain keturunan seperti Indonesia. Pakar Eropa cari di media sosial. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, penampilan memukau timnas Indonesia dalam sejumlah turnamen internasional mendapatkan atensi dari tim-tim besar Asia. Kabar tersebut bahkan sudah sampai ke legenda Jepang yang menantang Sinteyong karena tidak menyangka dengan pencapaian timnas Indonesia. Seperti diketahui, performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 layak mendapatkan apresiasi ke ronde ketiga. Timnas Indonesia mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus berhak menyusul Irak ke babak selanjutnya. Namun di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, perjuangan timnas Indonesia akan semakin berat karena sudah ditunggu tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, sampai Iran. Jadi tidak hanya itu, Sinteyong juga kembali berpeluang menghadapi negaranya sendiri apabila timnas Indonesia berada satu grup dengan Korea Selatan. Meski menjadi negara dengan peringkat FIFA terendah yang mampu lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi tim-tim Asia sudah mulai pasang alarm bahaya jika bertemu dengan timnas Indonesia. Salah satu yang angkat bicara mengenai ancaman bagi negaranya jika menghadapi timnas Indonesia adalah Keisuke Honda, legenda Jepang sekaligus klub AC Milan. Keisuke Honda diketahui pernah merasakan sulitnya ketika bertemu timnas Indonesia ketika dia menjadi juru latih tim Kamboja di SEA Games 2023. Kapten tim Jepang di Piala Dunia 2014 itu sempat tidak menyangka kalau timnas Indonesia bisa mencapai level tertinggi di pentas Asia. Setelah berhadapan langsung di SEA Games 2023 sampai menyaksikan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, Keisuke Honda tidak segan memuji pasukan Sinteyong. Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Dari sisi kualitas mereka punya pemain komplit. Kata Honda, memang jika melihat kedalaman skuad Garuda sekarang, timnas Indonesia merupakan salah satu yang punya kualitas setara antara tim utama dengan cadangan. Apalagi timnas Indonesia sudah ketambahan pemain keturunan Belanda yang sudah menyelesaikan naturalisasi seperti Jay Itzels, Tom Hey, Nathan Choaon, dan Ragnar Ortmann. Yang terbaru, Kelvin Verdong dan Martin Paes juga sudah menjadi WNI meskipun nama terakhir masih harus menyelesaikan prosedur demi bisa tampil untuk timnas Indonesia. Situasi inilah yang membuat Keisuke Honda tidak segan-segan mengapresiasi timnas Indonesia sebagai tim paling berkembang di level Asia Tenggara. Indonesia ini kan merupakan tim terlengkap di kawasan Asia Tenggara tersebut. Di sisi lain, Jepang sejatinya pernah berhadapan dengan timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala Asia kemarin. Ketika itu, Jepang menang dengan skor 3-1 atas timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023, walaupun harus melaluinya dengan bersusah payah. Kendati demikian, Keisuke Honda belum kapok akan hal itu dan dia mengatakan kalau Jepang siap kembali bersua dengan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, memang menarik untuk menunggu pertandingan antara mereka ya, Indonesia dan tim Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Jelas ya. Timnas Indonesia menempati pot ke-6 di undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan Jepang berada di pot 1 sehingga kedua tim berpeluang bertemu di grup yang sama. Ya, Liga Super Malaysia belum mampu mengurai benang kusut tunggakan gaji yang dialami oleh Sadil Ramdhani dan kawan-kawan di Sabah FC dan beberapa klub lainnya. Kompetisi kasta tertinggi negeri jiran itu berada dalam bahaya kolaps total dalam beberapa tahun ke depan jika tak ada reformasi atau perubahan drastis untuk menyelamatkannya. Demikian pengamat sepak bola Malaysia yang bernama Datuk Pekan Ramli di Putrajaya kemarin mengatakan, menurutnya kenyataan pahit itu sangat memalukan karena persoalan gaji yang belum dibayar terus saja mencemari liga.
Dampak negatif yang akan terjadi dalam waktu dekat, ujarnya, adalah jumlah tim dari Liga Super Malaysia mungkin akan terus berkurang jika masalah yang sama tidak terselesaikan. Saya khawatir dengan kondisi liga yang tidak bisa dipertahankan. Kalau kita lihat ya, meski hanya ada 13 tim, masih ada masalah gaji yang belum dibayar dan musim baru saja selesai. Pekan Ramli kemudian mengingatkan, ini sepertinya tidak ada solusinya dan yang menakutkan adalah mungkin hanya ada 10 tim di musim depan. Lalu apa yang terjadi dengan sepak bola kita? Kita melihat hanya 2 atau 3 tim dominan yang mungkin punya kemampuan untuk terus bertahan di Liga Super Malaysia. Dia pun menegaskan sepak bola tidak akan maju. Hanya 2 atau 3 tim yang bersaing di liga kita. Kita perlu melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi ini. Jadi jangan malu kalau kita harus mengambil langkah mundur demi kebaikan sepak bola kita, ujarnya. Ya, meski Liga Super Malaysia atau bisa disebut M-League baru dimulai bulan lalu, beberapa tim dikabarkan sudah kesulitan membayar gaji para pemainnya. Masalah itu bukanlah hal yang baru, hanya tayangan ulang yang menyedihkan dari masalah lama yang sama di M-League. Ada beberapa tim yang dikatakan masih berhutang uang kepada pemainnya, antara lain Sabah FC, Sipahang FC, dan juga Perak FC. Ketika tampil di Jakarta International Stadium melawan PSIS Semarang dalam sebuah turnamen mini pada 2 Juni, Sadil Ramdhani memimpin rekan-rekannya untuk protes tunggakan gaji dari manajemen Sabah FC. Mereka dengan kompak mengacungkan 4 jari saat selebrasi kemenangan 2-1 atas PSIS. Awalnya tak ada yang paham dengan selebrasi tersebut, tetapi kemudian terungkap bahwa ini merupakan bentuk protes atas tunggakan gaji selama 4 bulan. Direktur Sabah FC sendiri Muhammad John Witt pernah menyebutkan pihaknya harus mengucurkan 1, juta ringgit Malaysia atau sekitar 6 miliar rupiah dalam sebulan untuk membayar gaji seluruh pemain. Tidak diketahui secara pasti berapa gaji Sadil di sana. Tetapi ada yang menyebutkan jika gajinya sekitar 400 juta rupiah sebulan. Ya, manajemen Sabah FC pun enggan mengomentari protes Sadil dan kawan-kawan yang mencuat ke hadapan publik belakangan ini. Sebab setidaknya pada April lalu, Johwit mengatakan baru saja membayar gaji seluruh pemainnya. Ya, sebagai informasi, Liga Super Malaysia musim 2024-2025 sudah bergulir sejak 10 Mei lalu dan kini memasuki pekan keempat. Jumlah tim yang berpartisipasi adalah 13, berkurang 1 dari musim sebelumnya. Tim yang selalu juara adalah Johor Darul Takzim karena paling kaya untuk membeli banyak pemain bagus dengan segala fasilitasnya. Klub yang diperkuat oleh bek timnas Indonesia Jordi Amat ini menjuarai Liga Super Malaysia 10 kali berturut-turut sejak tahun 2014 silam. Sementara itu, pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby memaksa Vietnam harus punya pemain keturunan seperti halnya Indonesia guna meningkatkan level tim. Timnas Indonesia dianggap sukses dengan para pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Hal itu pun harus dicontoh oleh Vietnam. Vietnam tidak boleh diam dan harus segera memulai pencarian terhadap para pemain keturunan di luar negeri guna memperkuat timnas Vietnam. Hal itu dikatakan salah satu pundit ESPN asal Inggris Steve Darby ketika ditanyai pendapat tentang naturalisasi timnas Indonesia. Meski begitu, Steve Darby menyoroti kesulitan yang bakal dihadapi oleh Federasi Vietnam dalam menemukan para pemain keturunan di luar negeri. Sepak bola Vietnam itu harus segera memulai pencarian pemain profesional asal Vietnam yang diakui FIFA ya, yang bermain di seluruh dunia. Barangkali para pemain tersebut punya rasa patriotisme dan kebanggaan nasional yang tidak kalah dengan pemain kelahiran tanah air. Brendan Gan dari Malaysia adalah contoh tipikalnya, kata Steve Darby. Lebih lanjut, Steve mendukung upaya naturalisasi namun terhadap pemain yang hanya punya garis keturunan Vietnam. Karenanya itulah yang membuat mereka masuk akal membela timnas Vietnam. Sebaliknya, ia sangat menentang naturalisasi pemain asing. Saya sangat mendukung naturalisasi dan penggunaan pemain berdarah Vietnam, seperti memiliki orang tua atau kakek nenek yang berkeluarga negaraan Vietnam. Jadi memang sangat masuk akal ya bagi para pemain ini untuk mengenakan seragam tim nasional. Ada banyak pemain berbakat, baik pria ataupun wanita, yang bermain di negara-negara tersebut. Sebaliknya, saya menentang penggunaan pemain naturalisasi yang bukan berasal dari Vietnam, ujarnya. Ya, meski begitu, kesulitan terbesar Vietnam dalam menerapkan sistem ini adalah menemukan para pemain keturunan itu berada. Bahkan saking sulitnya, Steve Darby meminta Federasi Vietnam memanfaatkan jejaring media sosial untuk menemukan para pemain keturunan. Peta sebaran masyarakat Vietnam paling banyak ada di Amerika Serikat, Australia sampai Eropa Timur menurut Darby.
Ya kalau VFF ingin mengikuti jalur naturalisasi pemain asal Vietnam ya harus begitu, katanya. Mereka harus memulai mengerahkan jaringan pencarian profesional di tempat-tempat dengan komunitas besar Vietnam seperti Amerika Serikat, Australia, atau Eropa Timur, ujarnya lagi.